ya sudah mulai bermunculan prediksi atau analisis tentang siapa pelatih yang akan menukangi di Fikri, kemudian Hendra Kurniawan dan kawan-kawannya di Jakarta Lavani. Salah satunya itu adalah Coach Samsul Jais, tapi ya ini masih sebatas rumor dan tentu saja nanti pengumuman resminya itu akan disampaikan oleh manajemen Jakarta Lavani. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Ya, ada kabar yang sangat mengejutkan dari Jakarta Lavani karena manajemen Jakarta Lavani akhirnya memutuskan untuk mengakhiri kerjasama atau kontrak dengan pelatihnya, yaitu Coach Nicolas Vives. Jadi pernyataan resminya itu sudah diumumkan oleh Aspagency yang merupakan agensi yang menaungi Coach Vives di Proliga tahun 2025 ini, dan keputusan itu sudah valid, sudah resmi. Ya, kita tinggal menunggu pengumuman resmi dari manajemen Jakarta Lavani. Keputusan yang diambil oleh manajemen Jakarta Lavani mungkin bisa dibilang ya sangat masuk akal kalau melihat bagaimana catatan atau prestasi yang diberikan oleh Coach Vives kepada Jakarta Lavani dalam 2 musim terakhir. Karena apa, memang Jakarta Lavani itu kan gagal menjadi juara Proliga di tahun 2024. Mereka dikalahkan oleh Jakarta Bayangkara Presisi. Dan di tahun 2025 ini, Jakarta Lavani itu kembali mengalami back-to-back kekalahan ketika menghadapi Jakarta Bayangkara Presisi. Padahal di final Proliga 2025 kemarin di Gor Amongrogo, Jakarta Lavani itu kan sudah unggul 2 set awal, tapi ternyata kebanting atau kebalap ketika menghadapi Nizar Zulfikar dan kawan-kawan. Bagi Jakarta Lavani, keputusan untuk mengakhiri kerjasama atau memecat Coach Vives itu mungkin ya sekali lagi masuk akal. Karena apa? Mereka tentu saja membutuhkan suasana baru yang lebih fresh, yang lebih bisa memacu adrenalin atau memacu semangat atau menghidupkan internal tim agar prestasi yang didapatkan oleh Jakarta Lavani di voli Indonesia itu juga semakin oke lagi. Karena apa? Jakarta Lavani ini memang cukup unik karena mereka itu cukup sering kalah di final, meskipun di musim reguler atau di pertandingan-pertandingan di fase awal mereka itu tampil sangat gacor. Sampai saat ini itu kan juga Jakarta Lavani itu kan tidak hanya 2 kali kalah di final Proliga, tapi juga mereka kalah di final Livoli Divisi Utama dan juga pernah kalah di Livoli Divisi 1, sehingga ya mungkin memang harus ada penyegaran, harus ada sesuatu yang baru. Apakah itu faktor mental atau faktor lainnya dari Jakarta Lavani sehingga mereka akhirnya beberapa kali cukup sering kalah lah di pertandingan-pertandingan final. Kalau saya nonton konten ketika Coach Mas Erwin Rusni itu diwawancarai oleh awak media, oleh para wartawan, beliau itu mengakui bahwa sebenarnya itu tidak ada masalah mental dari para pemain Jakarta Lavani, tapi memang menurut Coach Erwin Rusni itu bahwa memang pertandingan-pertandingan yang dijalani oleh Boy Arnes, kemudian Dio Fikri, itu memang sangat padat dan seolah tidak berhenti, sehingga menurut Mas Erwin Rusni memang cukup beralasan ketika para pemain dari Jakarta Lavani itu mengalami kekalahan. Bagi Coach Vives sendiri, nasibnya di voli Indonesia ini bertolak belakang dengan pelatih Surabaya Samator Rodolfo Luis Sanchez. Karena apa? Seperti yang kita ketahui dan saya sudah membuatkan kontennya, manajemen Surabaya Samator itu sudah memutuskan untuk memperpanjang Rodolfo Luis Sanchez untuk menghadapi Livoli tahun 2025 ini dan juga untuk menghadapi Proliga tahun 2026 mendatang. Pertanyaan selanjutnya menjadi begini, kira-kira siapa pelatih yang akan menggantikan posisi dari Coach Vives di Jakarta Lavani? Sampai saat ini memang ya sudah mulai bermunculan prediksi atau analisis tentang siapa pelatih yang akan menukangi di Fikri, kemudian Hendra Kurniawan dan kawan-kawannya di Jakarta Lavani. Salah satunya itu adalah Coach Samsul Jais, tapi ya ini masih sebatas rumor dan tentu saja nanti pengumuman resminya itu akan disampaikan oleh manajemen Jakarta Lavani. Tapi kalau prediksi saya, tentu saja Jakarta Lavani ini akan mendatangkan pelatih yang memang kualitasnya ini nggak kaleng-kaleng dan bahkan bisa dikatakan akan lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas atau kemampuan yang dimiliki oleh Coach Vives. Karena apa?
Jakarta Lavani itu kan mendatangkan Coach Vives yang saat itu merupakan legenda di Timnas Kuba, pernah melatih Timnas Kuba di ajang VNL, kemudian juga pernah bermain pernah melatih di Qatar, di Dubai bersama Al Hatta, dan juga pengalamannya itu tidak hanya dari segi pelatih tapi juga dari segi pemain. Dengan status atau dengan pengalaman level dunia yang dimiliki oleh Coach Vives, tentu saja yang nantinya penggantinya itu kan kemungkinan besar akan selevel atau akan lebih baik lagi, dan saya meyakini nanti pelatih yang akan ditunjuk oleh manajemen Jakarta Lavani untuk menukangi tim itu adalah pelatih asing lagi. Karena apa? Jakarta Lavani ini kan tim bertabur bintang, the dream team, bisa dikatakan Los Galacticos, dan tentu saja biasanya pemain bintang itu kan ada ego-ego tersendiri yang memang harus bisa ditaklukkan atau harus bisa dihandle oleh pelatih yang bukan pelatih sembarangan, bukan pelatih ecek-ecek, karena kalau pelatihnya itu tidak mempunyai wibawa, kemudian tidak mempunyai kemampuan, kemudian juga tidak mempunyai faktor teknis dan non-teknis lain untuk menghandle para pemain, tentu saja ya nasib Jakarta Lavani juga untuk lebih baik lagi juga ya akan semakin berat lagi. Tapi yang pasti bahwa kalau nanti ada pelatih asing yang akan menukangi Jakarta Lavani, tentu saja ini akan memberikan nuansa baru, karena ya kalau nanti pelatih asingnya itu adalah pelatih yang belum pernah datang ke Indonesia, tentu saja akan memberikan atmosfer yang berbeda, karena selama ini pelatih di Proliga tahun 2025 ini yang tergolong yang masih baru itu kan adalah pelatih Surabaya Samator, yaitu Rodolfo Luis Sanchez. Untuk pelatih Jakarta Bayangkara Presisi, Redel Toiran, itu kan sudah sangat familiar dengan voli Indonesia. Begitu juga untuk pelatih di Palembang Bangsu Sebabel, dan juga untuk pelatih di Garuda Jaya, Mr. Lee atau Lee Kwijang, yang Lee Kwijang ini kan living legend, legenda hidup, pernah menjadi pelatih Surabaya Samator dan juga pernah menjadi pelatih Timnas Indonesia. Ya, sekali lagi, kalau nanti ternyata ada pelatih baru yang mungkin lokal, mungkin kalau prediksi saya itu mungkin hanya akan digunakan atau hanya akan dikontrak ketika Jakarta Lavani itu akan bermain di Livoli, karena ya persaingan di Livoli itu kan memang bisa dikatakan tidak seberat di Proliga. Meskipun demikian, memang Jakarta Lavani itu kan ya tidak selalu menjadi juara seperti yang tadi saya bilang, karena mereka juga pernah kalah di pertandingan final Livoli divisi utama. Sementara nanti untuk menyiapkan diri untuk menghadapi Proliga tahun 2026, prediksi saya, dan ini saya yakin pelatih yang akan didatangkan itu adalah pelatih asing. Tinggal kita nunggu pelatih barunya itu akan berasal dari negara mana, dan juga prestasi atau rekam jejak atau track record pelatih itu akan seperti apa. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana tentang keputusan manajemen Jakarta Lavani untuk mengakhiri kerjasama dengan Coach Vives? Silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa doakan agar Timnas Voli Indonesia tidak hanya juara SEA Games, tapi juga berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.